أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نويت التألم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأوهر والسر الله الأكبر أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya juga umatnya senantiasa istiqomah sampai zaman. Insyaallah saat lagi masih ijtihad kita akan tausiah isi oleh guru mulia kita yaitu al-alim al-allamah al-arif billah Sayyidil Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah. Baik tanpa mempunyai waktu alaihi falyatafadhal mazkur. Tafadhal Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini dimanapun Anda berada, yang di rumah, yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Wabil khusus jamaah masjid atau jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad, legenda wisata yang mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah. Salat subuh jamaah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, diberi sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, ilmu yang bermanfaat sampai di akhir hayat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita sambung ta'lim kita di dalam renungan tadabbur Al-Qur'an, yang mana kita masih membahas tentang surat An-Naba. Surat An-Naba ini adalah surat yang kita sudah terangkan dulu bahwa Naba itu adalah berita penting sekali. Karena ini hubungannya dengan akidah. Akidah, karena orang-orang jahiliyah saat itu menafikan, tidak percaya, bahkan meragukan tentang yaitu hari kebangkitan. Jadi sesuatu yang berita penting ini adalah modal utama kehidupan kita supaya baik dan tidaknya itu tergantung kepada iman kita. Iman kita bahwa ada hari pembalasan. Coba bayangkan, hari kebangkitan, dibangkitkan manusia kembali. Untuk apa? Dibalas apa yang telah dia buat. Berarti menunjukkan suruh kita hati-hati. Seperti orang kalau lagi sekolah, kuliah itu ada ujian. Ketika itu akan ditanya apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu hafal. Orang bekerja akan ada evaluasi. Presiden dan bawahannya semuanya ada pertanggungjawaban. Harus hati-hati apakah diterima atau tidak pertanggungjawabannya itu. Ketika menyerahkan yaitu jabatannya dan seterusnya, bagaimana? Apakah dia seorang yang bisa bertanggung jawab ataupun tidak? Itu semuanya yang menjadikan kita hati-hati. Tapi kalau tidak ada tanggung jawab, arogan orang itu. Siapapun dia akan arogan, merasa mumpung dia, mumpung ngambil uang seenaknya.
ngambil kebijakan seenaknya. Tidak dan tidak, ada pertanggungjawaban. Ini makanya Rasulullah wanti-wanti, kullukum ra'in, kalian itu semuanya pemimpin. Ya enggak, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dipimpin. Bukan harus presiden saja, seorang suami pemimpin di dalam rumah tangga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jangan seenaknya aja seorang suami. Ibu pemimpin di dalam mengatur rumahnya, maka akan ditanya oleh Allah bagaimana mendidik anaknya, bagaimana memberi makan anaknya, bagaimana membisiki anak-anaknya dari mulai kecil. Ini semuanya bertanggung jawab. Begitu dan seterusnya. Ada pertanggungjawaban. Kasnya berapa? Pak RT, RW, ada tanggung jawab atau tidak? Ada, ambil sumbangan. Boleh, ada yang dibolehkan untuk ini, untuk ini. Habis itu mana pertanggungjawabannya? Betul apa betul? Jangankan RT, DKM masjid, ada apa tidak tuh? Seringnya sebagian tempat itu diumumkan malah setiap Jumat. Penghasilan dari tromol sekian, dari sumbangan ini sekian, pengeluaran sekian. Dikira nggak ada tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, arogan semuanya. Nah ini pertanggungjawaban ini adalah demi untuk kebaikan kita, bukan untuk siapa-siapa. Allah tidak perlu kepada kita. Kalau di dalam dunia perlu, karena rakyat akan mengetahui. Orang yang beri amanat akan mengetahui kemana uangnya dia. Berhak untuk mendengar. Tapi Allah tidak perlu dengan ini. Tidak perlu. Untuk siapa ini? Untuk manusianya sendiri. Untuk umatnya. Untuk manusia. Makanya penting luar biasa. Penting. Makanya di sini dikatakan surat An-Naba. Kabar yang penting luar biasa. Karena secara logika abad, tidak ada gunanya kita kalau tidak ada ini semuanya. Nah, ditanya seorang guru ngajar, udah. Tapi apa hasilnya? Apa hasilnya? Apa yang sudah kalian keluarkan? Dan apa manfaatnya? Dievaluasi. Kalau baik teruskan, kalau tidak baik ini pada nggak setuju diperbaiki. Kalau tidak baik, mau terus rumah tangga kita berantakan? Mau terus? Tidak. Perbaiki suami, perbaiki istri, istri memperbaiki suami, saling musyawarah. Anak dan tetangga dan seterusnya, perbaiki keadaan. Masa terus-terusan ancur-ancuran? Sampai kapan kita begini? Nah, ini kita dalam kehidupan kita. Nah, ini subhanallah. Selain itu, yang lebih penting adalah balasannya. Kalau yang baik, maka dipuji sebagai bapak ini, pemimpin yang hebat. Oh, terkenal dengan ini, kasih julukan ini. Wah, terus dan seterusnya. Kita sampai di akhirat, makanya di dalam Quran ketika kita sholat dibaca tiap sholat, Maliki Yaumiddin. Allah. Dibaca tiap sholat untuk mengingatkan kita yang memiliki hari pembalasan. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Allah. Semuanya menunggu balasan yang baik, dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan ke orang yang baik kecuali kebaikan. Kebaikan, ihsan pakai masdar di sini. Bahasa Al-Qur'an bukan sesuatu yang ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya apa kalau masdar? Kebaikan yang tidak ada taranya. Allahu Akbar. Yang disebut dengan apa? Sorga. Yang disebut di dalam sorga adalah apa? Mudah-mudahan bersama Rasulullah. Yang lebih lagi melihat wajahnya Allah.
Ini yang tidak dikasihkan kepada makhluknya siapapun di dalam dunia kecuali kepada Habibuna Muhammad. Hanya Rasulullah yang diberi ketika di dunia dalam Sidratil Muntaha. Tapi untuk umatnya, hatta para nabi, Nabi Musa ingin minta melihat Allah, tapi tidak dikasih oleh Allah. Tapi Allah tidak mengatakan tidak boleh. Coba kamu tes dulu, dites dulu. Kamu udah mampu belum? Coba lihat ke gunung sana sinar, cahaya itu. Kalau kamu istaqarra fi makanik, kalau kamu bisa melihat itu, kamu akan melihat aku diizinkan oleh Allah. Ketika melihat taharra sa'ika, Musa langsung enggak bisa apa-apa, bahkan pingsan. Berarti menunjukkan tidak mampu. Tidak mampu Nabi Musa alaihissalam, maka bisa hanya berbicara kepada Allah, tapi tidak melihat. Makanya terkenal Nabi Musa dengan apa? Kalimullah. Kalimullah, yang bisa berbicara kepada Allah. Luar biasa itu sudah. Tapi belum pangkatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak minta Allah menjemputnya. Allahu Akbar, kekasihnya Allah Jalla Jalaluh. Diberi kekuatan dulu malaikat Jibril. Oh, yang dibelah dadanya. Terakhir sebelum Isra wal Mi'raj, ada apa tidak? Waktu kecil ada. Kemudian ketika mau Isra wal Mi'raj, belah dadanya dibersihkan untuk apa? Diisi kekuatan luar biasa oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk bisa apa? Melihat nurnya Allah. Melihat Allah Jalla Jalaluh. Sebelum berangkat sudah diberi kekuatan. Sampai malaikat Jibril pun tidak mempunyai kekuatan itu. Tidak mempunyai. Masa Jibril bawa enggak punya? Iya. Seperti apa? Al-Quran. Jibril hanya menyampaikan. Jibril tidak diutus untuk menerangkan Al-Quran. Tidak punya kapasitas, hanya menyampaikan. Itu pun sudah mulia. Mulia membawa Al-Quran, tapi tidak menyampaikan isinya Al-Quran. Dan tidak bisa mempraktekkan isinya Al-Quran. Yang bisa hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kekuatan oleh Allah, dididik, bukanlah itu diberi kekuatan, dididik oleh Allah Jalla Jalaluh. Sampai katanya Nabi Muhammad dalam bahasanya Rasulullah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, dan didikan yang paling baik adalah didikan Allah kepada aku. Allah, kalau mau cerita Rasulullah luar biasa. Ini bulan-bulannya Rasulullah, ini di mana-mana Allah menceritakan bagaimana mulianya Rasulullah. Termasuk didikan pertama ketika menerima wahyu pertama. Yaitu apa yang dikatakan? Pertama wahyu. Malaikat menyampaikan apa adanya. Kata Allah ketika di gua Hira. Di gua Hira turun, Iqra. Iqra. Nabi Muhammad pegang. Ma'ana biqari. Coba tegasnya Nabi Muhammad. Tegasnya luar biasa dan jujurnya luar biasa. Suruh malaikat. Malaikat ini bukan setan, bukan orang jahat. Iqra, ma'ana biqari. Jujur apa tidak? Suruh baca. Saya tidak bisa membaca. Allah. Bukan mengikuti baca. Ya, bohong. Enggak ada. Saya tidak bisa membaca. Kata malaikat ini disuruh sama Allah. 2 kali sama malaikat. Iqra, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Allah melihat. Ini lagi ngajar. Didikan Allah Jalla Jalaluh dan mau menunjukkan kepada Jibril. Jibril tidak tahu. Jibril tidak. Buktinya mana? Diulang lagi. Iqra. Tapi 3 kali. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Turun tangan Allah. Udah malaikat tahu. Nih, bahwa kekasihku ini yang aku berikan Al-Quran beda dengan yang sebelum-sebelumnya para nabi, beda dengan para rasul, beda, jujurnya luar biasa. Pertama kali yang paling penting orang itu adalah apa? Paling penting. Saya pada bingung, saya tanya langsung, Bapak punya istri apa enggak? Pada diem. Jangan bilang, Mbak, Anda punya istri. Saya enggak punya istri, astagfirullahaladzim.
Punya istri apa tidak? Mudah-mudahan yang jawab istrinya solehah. Jawab dulu. Istri, jawab. Paling seneng istri cantik apa istri jujur lebih? Dua-duanya. Jawab aja pasti dua-duanya. Nah, lebih penting mana? Cantik apa jujur? Mau ditipu sama istri? Mati kita. Begitu juga istri. Pengen suami kaya, pengen suami ganteng, tapi nggak jujur, Bu. Mau, Bu? Oh, langsung kalau ibu-ibu jujur tuh, enggak ah. Mau, apa artinya ditipu? Betul apa betul? Paling sakit itu kalau orang diapain? Sakitnya itu di mana? Karena apa? Dibohongin. Ini Allahu Akbar. Makanya sakit. Sakit luar biasa. Kalau dibohongin, tunggu tanggal mainnya. Kapan aku bisa bohongin dia lagi? Betul apa betul? Saat ini lagi rame apa tidak kira-kira? Sampai bahasanya Pak, nikung tanpa sen. Kadang nggak ngikutin, nggak apa-apa. Itu bahasa sekarang ini pada munculan. Sebentar lagi katanya bakal nikung belok tanpa. Kayaknya pada nggak ngikuti orang soleh semua, orang di sorga. Ada apa tidak kira-kira? Allah, toto begini, toto begini, toto begini, toto begini, toto begini. Masya Allah, toto ini dituduh. Toto sudah siap lagi. Saya juga bisa nuduh kamu. Saya begini. Oh, lo, hilang semuanya nih. Ini luar biasa. Paling sakit orang kalau dibawa. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling jujur. Pertama kali ditunjukkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Iqra. Ini dari Allah nih. Ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari. Malaikat Jibril sampai 3 kali. Allah turun. Ya Jibril, tenang. Berarti kamu tidak tahu siapa dia ini. Ini jujur luar biasa. Tambahin, nih seorang muallim, guru yang hebat. Jangan maksa murid. Lihat keadaan murid. Muridnya gimana nih? Oh, ini orang jujur luar biasa. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad baru menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini kaitannya satu, yaitu apa? Akidah. Bahwa saya tidak bisa membaca, tapi kalau dikata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan pertolongan. Bismi itu dengan pertolongan Allah yang bisa menciptakan segala-galanya, yang bisa mengajarkan, yang mengajarkan. Nabi Muhammad baru bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah, dan seterusnya sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad baca panjang, suruh baca sedikit nggak mau. Karena apa? Iqra, kamu baca. Saya tidak bisa baca. Tapi kalau dengan pertolongan Allah, maka Nabi Muhammad membaca. Saya bisa. Tapi bisanya dengan apa? Pertolongan Allah. Akidah apa bukan ini? Ini Nabi Muhammad. Malaikat Jibril langsung, ya Allah, hebatnya Rasulullah, hebatnya. Makanya dikatakan ini adalah bukan sembarangan, ini adalah kekasih Allah Jalla Jalal. Bisanya Nabi Muhammad itu berkat pertolongan Allah. Kalau bukan karena Allah, saya tidak bisa. Itulah akhlak tawadhu'nya Nabi Muhammad dan jujurnya Nabi Muhammad dan bergantungnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Malaikat Jibril, subhanallah. Inilah makanya mengatakan apa malaikat Jibril, subhanallah, maha suci Allah, karena mengetahui tentang Nabi Muhammad.
Baru Nabi Muhammad jujur, malaikat Jibril. Coba malaikat Jibril hanya menyampaikan Quran. Tapi yang tahu isinya Al-Quran adalah siapa? Nabi Muhammad. Dari mana Nabi Muhammad belajar? Allamal insana ma lam ya'lam. Garis bawahi itu. Ya Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan Allah, allama yang mengajarkan manusia al-insan malam ya'lam, yang tadinya tidak tahu. Siapa itu yang tidak tahu? Tadi kan sudah dijawab oleh Rasulullah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa, saya tidak tahu membaca. Allamal insan, manusia itu diajarkan. Alam, yang mengajarkan siapa? Allah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Siapa itu yang dimaksud di sini? Rasulullah. Rasulullah, baca sirahnya Nabi Muhammad. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Tadi Nabi Muhammad sudah mengakui, saya tidak tahu. Tapi kalau Allah beritahu, bisa apa tidak? Itulah yang dinamakan karamah. Kalau untuk para aulia, itulah yang dinamakan mu'jizat. Kalau bagi Nabi Musa, kita kisah yang gampang aja. Pakai tongkatnya membelah lautan, bisa apa tidak? Kalau pakai logika biasa, bisa nggak? Coba kita beli tongkat yang paling mahal, terus kita rame-rame ke mana? Ancol, belah, bung, malah kita yang kepercik. Malah kalau orang lihat ditonton, langsung ditangkap, bawa kemana? Bawa kemana kira-kira? Nah, Grogol ya. Kalau dulu ke Bogor, rumah sakit jiwa. Ini orang lagi ngapain? Sekali dibilangi jangan begitu. Oh nyoba, Nabi Musa aja bisa. Terus ngomong, bung lagi. Ini orang lagi error. Ini, tapi Nabi Musa disuruh alqi asaka, coba pukulkan. Kamu punya fadrib bi asakal bahra, fadrib, pukulkan. Yaitu apa? Dengan tongkatmu ya Musa, lautan. Coba, Nabi Musa sudah disuruh oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi Musa langsung kerjakan. Teng. Langsung apa? Terbelah apa tidak? Terbelah, hasilnya nyata apa tidak? Nyata. Sampai saat ini orang ilmuwan itu menemukan ada tanda-tandanya. Coba bayangkan, Nabi Musa aja bisa, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah membacanya atau membaca dari segi isinya? Nah, ikhtilaf ulama. Nih, ada yang mengatakan bisa Rasulullah kemudian membaca, tapi sebagian lagi tidak, bacanya tidak, tapi isinya jelas. Buktinya mana? Kelakuan atau perbuatannya Rasulullah selalu pas enggak dengan Al-Quran? Apakah ada Rasulullah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran? Dan ini diakui oleh istrinya ketika ditanya akhlaknya Rasulullah, jawabannya istrinya yang solehah luar biasa, Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Kana khuluquhul Quran. Perbuatannya Rasulullah itu Quran. Bahkan dalam riwayat dikatakan kanal Qur'anu yamshi bainan nas. Quran yang berjalan itu adalah Rasulullah, persis, luar biasa. Ilmunya, akhlaknya, jujurnya, tegasnya, keberaniannya, dan segala-galanya seperti dalam Al-Quran, tidak kurang dan tidak lebih. Nah itu allamal insana malam ya'lam. Jadi membacanya lebih dalam lagi Rasulullah. Bukan hanya sekedar baca. Kita kadang-kadang baca tapi tidak bisa mengerjakan. Tapi Rasulullah mengerjakan. Lebih utama apa tidak kira-kira? Lebih utama. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW dengan kebiasaannya maka terbiasa bisa membaca. Itu pendapat kita terima. Tapi yang jelasnya mengerjakannya Rasulullah bisa apa tidak? Bisa luar. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Allah Jalla Jalaluh. Ini bahkan dalam Isra wal Mi'raj ditunjukkan sendirian Rasulullah. Malaikat Jibril tidak bisa masuk ke dalam Sidratil Muntaha. Ingatkan kisahnya itu. Allah mengajarkan Nabi Muhammad. Nah inilah Nabi Muhammad luar biasa. Tapi orang jahiliyah belum mengingkari. Saat itu kan belum ingkar.
Mesih Al-Amin, Al-Amin, pertama kali dapat wahyu. Ketika Rasulullah menerangkan ini itu, baru mereka balik. Yang tadinya membela Rasulullah, memuji Rasulullah, bahkan menitipkan segala-galanya, kepercayaan yang paling dipercaya di Mekah itu adalah Rasulullah. Kalau ada minta pendapat, mintanya kepada Rasulullah. Mau terjadi peperangan, disowani semuanya kepada Rasulullah. Enggak. Jadi dari zaman dahulu orang-orang mau bilang orang jahat, bukan orang jahat ya, orang-orang yang macam-macam, suka dolim, suka ini, kalau minta pendapat kepada siapa dulu? Kepada Rasulullah. Datang ke Rasulullah sampai mau terjadi peperangan waktu menaruhi Hajar Aswad. Umur Rasulullah 35 tahun. Hampir peperangan karena ribut kekuasaan saat itu ya, umurnya Rasulullah 35 tahun. Dan saat itu tepat lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra. Rasulullah belum jadi nabi, umur 35 tahun. Terjadi hampir peperangan. Gara-gara apa? Mau merebut kekuasaan. Kekuasaan apa? Ketika Ka'bah dibangun kembali. Sudah jadi ini, kan uangnya dikumpulin dari jamaah, dari masyarakat. Ada yang bantu-bantu, yang punya uang, ada yang punya ide, ada yang bekerja, ada yang bisa mengumpulin, semuanya bergerak mau membangun Ka'bah karena rusak saat itu. Dibangun kembali, tapi dikumpulkan dari uang yang halal. Mereka tahu, makanya tidak sempurna bangunan kembali itu. Ada Hijr Ismail itu belum, itu bagian daripada Ka'bah. Maka dibangun semampunya itu. Sudah jadi, tinggal naruh satu terakhir, yaitu apa? Hajar Aswad. Nah, ini yang paling penting. Intinya kan di Ka'bah itu adalah apa? Yang kita suruh cium. Kalau nggak sempat cium, melambaikan tangannya kemudian dicium. Ada apa tidak? Dan kebanyakan begitu, karena terlalu padatnya luar biasa. Maka begitu, lambaikan tangan kemudian dicium. Jangan kebalikan, cium baru, ini namanya kisbah. Paham apa tidak? Kadang-kadang orang salah deh. Salah. Pegang, seakan-akan megang, kemudian kita cium. Ini dalam etika, dalam kita mencium Hajar Aswad atau melambaikan. Jangan kebalikan. Nah, ini kebalik ini. Kadang-kadang ada yang keliru. Subhanallah, hati-hati. Nih, subhanallah, mencium. Gantinya kita mencium, kitanya yang datang, bukan Hajar Aswadnya yang juga kita datang ke situ, kita cium. Nah, ini tangan kita dari jauh lambaikan, seakan-akan sudah mencium, baru cium. Jangan kebalikannya. Paham apa tidak? Di stiker-stiker kan ada. Ada apa tidak tuh? Jangan begitu. Ini Hajar Aswad. Dulu mau menaruh Hajar Aswad, karena kan intinya di situ. Mulai di situ, akhirnya di situ. Ketika di situ disunahkan untuk mencium, karena Hajar Aswad sejarahnya bahkan dikatakan itu dari surga dan seterusnya, dari surga dan seterusnya. Ini ketika mau naruh itu, di sini rebutan kuasa. Kata orang yang punya ngeluarkan duit banyak, ini duit banyak, duit pengaruh juga. Kami telah mengeluarkan duit banyak, maka kami yang berhak untuk menaruh di porosnya. Kata satu lagi, kami yang banyak bangun. Satu lagi kelompok suku lagi mengatakan, kami yang banyak masyarakatnya, mayoritas, kami yang ini. Gak bisa, kata satu lagi, gak bisa. Kalau sudah begitu-begitu, kira-kira ribut apa tidak? Ribut. Sebagian, kalau kamu berani nih, pedang. Udah urusannya, kekuatan mau turun. Satu lagi, dipikir kami takut sama kalian? Pedang lagi. Kami punya uang, bisa bayar ini, bisa bayar itu, bisa ini. Rame. Sampai hampir perang. Itu Rasulullah belum jadi nabi. Rasulullah baru umur 35 tahun. Akhirnya sepakat dari mereka. Ini sudah mau perang ini, hancur negara Mekah ini. Hancur, kalau bahasa sekarang negara bisa hancur, betul apa betul? Karena merebut kami paling banyak. Kalau sekarang mungkin paling banyak apanya ya? Bahasa sekarang, pemilihnya. Kami paling banyak
ininya, kami paling banyak. Karena nggak kenal duit di sini. Kami paling banyak uangnya, kami ini, kami. Lalu dulu datang Rasulullah. Kemudian Nabi sepakat semuanya. Gimana? Akhirnya sepakat mereka ahli-ahli hikmah yang gini. Kita begini aja. Sekarang yang suka ke Mekah, ke Masjidil Haram, itu kan Ka'bah di Masjidil Haram. Yang paling suka, yang paling mencintai, dan ya biasanya orang yang cinta kepada itu datangnya cepat apa lambat? Cepat. Makanya nanti malam siapa yang paling cepat datang ke Masjidil Haram dibuatin tim dari ini suku ini. Kita buat. Siapa nanti malam yang paling cepat datang ke Masjidil Haram, maka dialah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Jadi bukan dengan uangnya, bukan dengan banyaknya, siapa yang layaknya. Karena Hajar Aswad ini perlu dicintai. Buktinya mana? Yang datang sering, yang di situ, yang berkorban. Tidur orang lain, dia datang duluan, meninggalkan demi untuk memakmurkan Masjidil Haram, demi untuk memakmurkan Ka'bah, demi untuk mencium Hajar Aswad, memulakan Hajar Aswad. Maka orang itu yang paling berjasa, bukan dengan uangnya, bukan dengan banyak-banyaknya, tetapi siapa yang pengorbanannya luar biasa. Allah. Orang-orang ahli hikmah sepakat buat tim dari ini. Subhanallah, tika malam yang datang pertama kali siapa? Rasulullah. Dibuktikan oleh Allah. Semuanya suku melihat, Muhammad, anak yatim yang dijaga oleh Abu Talib tadinya, dan Abu Talib ini Muhammad yang paling datang. Tapi apakah diingkari? Tidak. Semua suku mengatakan radina bil amin. Suku ini mengatakan radina, kami ridho. Ini orang amin, orang yang paling bisa dipercaya. Suku lain lagi radina bil amin, kami ridho. Bukan Muhammad yang disebut al-amin, orang yang bisa dipercaya, diakui oleh semuanya bahwa orang ini orang yang paling bisa dipercaya. Semuanya ridho. Terjadi perang apa tidak? Terjadi ribut apa tidak? Udah ridho, lepas semuanya. Saya enggak, suku saya, duit saya enggak, pasukan saya enggak, ininya enggak. Saya ridho Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bijaknya luar biasa. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Udah ridho semuanya. Rasulullah berhak naruh sendirian. Rasulullah berhak. Tapi Rasulullah bijak mempersatukan umat. Apa? Dia punya sorban digelar oleh Rasulullah. Sorbannya Rasulullah itu digelar. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Setelah taruh di tengahnya, Rasulullah bisa sendiri. Tapi Rasul panggil, kaum Quraisy, Bani Khuzamah, ini Bani Tamim, kamu pegang sini. Kamu pegang sini, karena ngangkat ini. Bagaikan suprahnya ini. Pegang sebelah sini, kamu pegang sebelah sini. Kamu pegang sebelah sini, kamu pegang sebelah sini. Kamu pegang sebelah sini. Padahal Hajar Aswad tidak terlalu harus berapa orang. Hajar Aswad bisa. Tapi Rasulullah menanya, ini kemuliaan. Kemuliaan ini adalah suatu yang mulia. Ayo kita angkat bersama-sama. Masya Allah. Rasulullah tidak arogan. Saya yang berkuasa, saya yang berhak. Saya kan ini, kalian sudah ridho. Tidak. Rasulullah mengambil hatinya ini. Ayo kita bersama-sama menaruh Hajar Aswad di porosnya. Akhirnya semuanya dapat mengangkat bersama-sama. Indahnya kebersamaan. Damai apa tidak kira-kira? Bukan arogan, saya yang memimpin, saya yang berhak. Kamu kan ini, kamu kan itu, kamu kan tidak. Ini adalah sesuatu yang kebersamaan diangkat oleh Rasulullah bersama-sama. Setelah di akhir, pas sudah di tempatnya tinggal sedikit, baru tangan yang paling mulia Rasulullah SAW angkat taruh di porosnya. Tapi ketika dari bawah bersama-sama apa tidak? Mengambil hatinya orang apa tidak? Pertumpahan darah tidak ada sedikit pun berkat kebijakannya atau bijaknya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sifatnya adalah bijak luar biasa, mendamaikan semuanya dapat
dan akhirnya juga yang meletakkan Hajar Aswad tetap tangannya Rasulullah. Tapi semuanya bersama sama, tidak mengatakan kamu apa sih yang tadi teriak-teriak, kamu sombong dengan duitnya, kamu kelompoknya kecil, kamu ngerti apa, kamu ini kelihatannya banyak aja orangnya tapi tidak ada manfaatnya. Ada apa tidak kadang-kadang? Ada apa tidak? Sebagian kelompok mengatakan, wow kamu orang Islam terbanyak di Indonesia, tapi nggak ada artinya. Oh lo dihina. Bagian juga lain mengatakan duit bisa apa? Oh kalau nggak pakai duit nggak mungkin semuanya. Nah ini naudzubillah min dzalik, dirangkul semuanya sama Rasulullah, diangkat semuanya, sudah sampai ke tempatnya. Rasulullah yang meletakkan dengan tangan yang paling mulianya diciptakan oleh Allah. Maka Hajar Aswad ditaruh di situ, ya Allah. Makanya kita kalau lagi tawaf, lagi ingat tangannya Rasulullah dulu yang meletakkan itu. Ingat di situ, jangan hanya sekedar Hajar Aswad. Betul Hajar Aswad itu mulia, tapi yang meletakkan itu juga tangan yang paling mulia, lebih mulia daripada Hajar Aswadnya. Tangan siapa itu? Tangan siapa itu? Rasulullah. Kita kadang-kadang lupa yang menaruh di situ adalah Rasulullah. Rasulullah itu lebih mulia daripada Hajar Aswad, bahkan dari Ka'bah dan seterusnya. Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah Jalla Jalaluh. Anta Habibullah. Makanya kita luar biasa ini Rasulullah. Tapi subhanallah, ketika sudah Rasulullah terima wahyu, ingkar di sini. Kenapa ingkar? Keboliman. Tadi waktu kalian perlu datang ke siapa? Tadi datang ke siapa? Kalau tanpa Rasulullah kira-kira perang apa tidak? Perang. Yang punya uang nggak nyaman, yang nggak punya uang sama juga nggak nyaman. Yang banyak pasukannya juga tidak nyaman. Namanya perang. Semuanya tidak enak. Yang menang nggak enak, yang kalah juga tidak enak. Karena banyak pengorbanan. Makanya hindarilah peperangan. Hindarilah peperangan. Jangan sampai Rasulullah. Sampai begitunya Rasulullah. Rasulullah mengalah, padahal haknya beliau dari bawah demi untuk persatuan. Rasulullah mengalah, tapi tetap di ujungnya Rasulullah yang menaruh, tapi dari bawahnya mengambil hatinya semuanya. Mengalah apa tidak ini Rasulullah? Mengalah, padahal 100% haknya Rasulullah. Dari bawah sampai menaruh, tidak ada yang punya hak. Tapi Rasulullah mengalah. Ambil semuanya ikut. Ini haknya saya. Makanya Rasulullah bisa menentukan. Kamu ambil sini, kamu pegang sini, kamu pegang sini, kamu pegang sini. Karena haknya siapa? Rasulullah, bukan musyawarat. Karena sudah bersepakat. Radhina bil amin, dan diridhoi bahwa Rasulullah SAW yang mengangkat dan yang meletakkan. Tapi Rasulullah mengalah ini itu semuanya demi untuk persatuan, demi untuk perdamaian, demi untuk ini itu. Kemudian sudah 5 tahun setelah itu terus banyak masalah, titip sama Rasulullah, mau ini titip sama Rasulullah, mau bertanya, tanya Rasulullah, ada permasalahan rumah tangga, tanya sama Rasulullah, Rasulullah begini, ada punya masalah keuangan, minta sama Rasulullah, yang Rasulullah bisa bantu, dia bantu, beliau bantu, pikirannya, ininya, pokoknya bikin luar biasa Rasulullah. Tapi ketika menerima wahyu, itu makanya datang kepada Rasulullah kalau lagi perlu. Tapi ketika Rasulullah membawa kebenaran, kata Rasulullah, hati-hati, kalian bakal mati. Iya, mati percaya dia, karena tiap hari ada yang mati, atau setiap saat ada yang mati. Mereka tahu gitu. Habis mati ada kebangkitan, akan dipertanggungjawabkan. Nah, dolimnya keluar lagi. Muhammad bohong, Muhammad gak benar. Mulai tadi minta tolong, setelahnya berkuasa, setelahnya bisa ini bisa itu, tidak percaya. Bahkan bukan hanya tidak percaya, Rasulullah dianiaya, dihina, dituduh, di macem-macem. Kira-kira dulu begitu. Sekarang ada nggak yang begitu? Kalau lagi perlu sowan, datang, minta doa, mohon doa restu, minta petunjuk. Ada apa tidak kira-kira? Ada apa tidak?
Setelahnya luar biasa, jadi malah yang didatengin itu tadi ini nggak beres ini bohong ini malah dituduh macam. Itu dulu sudah ada waktu zamannya Rasulullah begitu. Ketika turun Quran itu begitu, makanya Rasulullah SAW bilang oleh Allah, ini makanya ini berita penting untuk kalian. Kalian kan pengen damai. Kemarin kan mau perang kalian. Ini tuh diberi perdamaian, diberikan jalan keluar, diberikan ini hidup nyaman. Yang kaya nyaman, yang miskin juga nyaman, yang kelompok kecil juga nyaman, yang besar juga nyaman. Semuanya dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW dengan kejadian yang terjadi dari dulu sampai saat ini. Dari Nabi Adam itu hanya banyak perselisihan. Hatta saudara dengan saudara, Qabil dengan Habil itu ada apa tidak? Udah ada, bukan baru sekarang. Dari Nabi Adam sampai kepada zamannya Rasulullah sampai sekarang pasti ada masalah. Lah itulah tugasnya para al-anbiya untuk menenangkan, untuk memberikan jalan keluar, untuk ini. Termasuk bahkan yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Tapi apa? Kalau setelah Rasul nggak ada Nabi, para ulama yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti ulama. Yang mengikuti Rasulullah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut sama Allah. Nah, itulah yang diikutin. Nah, di sini Rasulullah diingkari, dibilang bohong, dibilang nggak masuk akal, sampai ambil tanah kuburan ditebarkan. Apakah yang sudah begini ini, sudah hancur begini terus bisa dikumpulkan lagi? Keluar di sini surat Naba turun. Anin naba'il 'adzim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sebagian ada yang setengah percaya, sebagian tidak percaya, sebagian ingkar. Mereka ribut sendiri tuh. Ribut sendiri. Ribut sendiri. Kalau ini sih bagus, kata satu lagi enggak bagus karena enggak enak sih bagi dia. Yang satu lagi enggak, ini jahat. Masya Allah. Makanya kadang-kadang ada ulama satu didatangi ini, satunya nggak mau datang, satunya setengah-setengah. Itu biasa. Dulu mukhtalifun, begitu. Dulu mukhtalifun, orang-orang datang ke Rasulullah mukhtalifun. Hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, kata Allah. Pasti mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun. Ini bukan sesuatu yang aneh. Kalian mati nanti kalian akan tahu semuanya. Cuma ini ditutup oleh Allah. Terus Allah membuka minda kita. Kemarin kita sudah terangkan ada 3, ada 9, baru 3. Alam naj'alil arda mihada. Kok kalian ribut masalah ini? Kalian hidup di bumi ini, buminya bulat, buminya muter, buminya ini. Tapi kalian bisa hidup duduk nyaman. Nyaman. Kok bisa ya? Kalau kita pikir kita duduk di tempat yang muter, pusing apa tidak? Kalau nggak percaya naik itu apa namanya tuh yang ada untuk anak-anak tuh. Apa namanya tuh? Yang muter bayar tuh. Naik di sini terus kemudian bisa ke atas. Di Ancol ada kalau nggak salah. Apa namanya tuh? Bundar tuh. Yang bisa melihat jauh, kalau udah di atas bisa melihat. Biang lalah. Kalau udah kebanyakan pusing apa tidak? Pusing apa tidak? Pusing, makanya nggak boleh banyak. Enggak. Bagaimana dengan bumi ini yang Tapi apakah ada yang pusing? Paling pusingnya kalau lagi nggak punya duit. Pusingnya kalau istrinya cemberut, atau suaminya marah, atau anaknya nggak nurut, itu pusing. Ya nggak ada lagi yang pusing kalau lihat tetangganya lebih kaya. Nah ini nauzubillah ini pusingnya. Tapi muter, ini bumi muter apa tidak? Muter terus, nggak ada yang pusing. Bisa kita hidup nyaman. Ini alam naj'alil arda mihada. Bukan lagi gitu, kalian bisa bangun, kalian bisa ini, kalian bisa ini. Masya Allah, baru itu. Apalagi naik yang kita lihat nih, kalau jalan alternatif di sini ada tuh, kadang-kadang ada bangunan yang tinggi tuh. Apa namanya tuh? Transmart. Ada apa tidak? Yang ada muternya keluar tuh. Yang anak-anak kalau naik tuh, wow, teriak-teriak tuh. Ada apa tidak? Apa namanya tuh?
Wah, pokoknya itu dah. Biasanya ibu-ibu lebih tahu. Nganterin anak-anak. Kita lihat, serem. Yang naik mobil aja lihat kalau pas lagi itu. Orang bagaimana? Yang nggak takut kecuali Mr. Bean. Kalau Mr. Bean itu ketawa, gitu orang tidur kalau lainnya enggak. Ini subhanallah, dunia ini muternya lebih daripada itu. Tapi kita tenang. Apakah kalian tidak mikir itu? Siapa yang buat ini? Hebatnya Allah Jalla Jalaluh. Muternya luar biasa, bulat. Dunia ini bulat apa tidak? Bulat, tapi kita nggak pernah lihat bulatnya nyaman ini. Nah, kata Allah, apakah kalian tidak mikir nih? Itu lebih susah apa mengumpulkan yang sudah jadi dijadikan lagi? Coba pikir. Wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak untuk kalian di dunia ini, di daratan ini. Gunung-gunung itu bagaikan tanah yang ada di laut. Laut gede luar biasa, ombaknya luar biasa. Kalau tidak diberi pasak-pasak gunung, goncang ini terus dunia. Diberi beban ini tuh untuk menenangkan daratan. Untuk siapa daratan? Bisa apa tidak Allah menjadikan itu? Ya Allah, jangankan yang sudah ada dibalikkan. Yang tidak ada kalian tidak terpikir itu gunung luar biasa. Al-jibal itu untuk apa? Pasak untuk bumi ini. Kalau nggak ada gunung-gunung itu kita bisa hidup apa tidak? Nggak bisa hidup. Ini gempa terus-terusan ini tiap saat. Cuma ditenangkan oleh gunung. Kalau enggak lautan begitu juga tenangkan oleh gunung. Dari mana daratan itu? Sebagian orang ulama mengatakan itu tanah yang dari laut itu. Nah, jadikan gunung. Jadi seimbang untuk penyeimbang. Tidak cukup penyeimbang untuk simpanan air kebutuhan kalian hidup. Air yang murni dan bersih itu ada di mana? Gunung. Apa tidak melihat aqua, mineral, apalagi? Pokoknya semuanya air-air yang dijual itu air dari mana? Dari laut? Ada yang jawab, oh air mineral ini kita ambil dari laut. Ada nggak? Barangkali ada yang nonton TV, masih ada yang nonton TV itu lihat. Semuanya ngambilnya apa? Gunung yang terpilih, gunung yang luar biasa diproses dengan ini. Tapi semuanya ngambil dari mana? Gunung. Coba bayangkan, gunung. Padahal air laut ada. Enggak. Untuk kebutuhan kita, untuk minum, kesehatan, airnya dari mana? Gunung. Wal jibala autada. Tidak cukup begitu. Subhanallah, penghijauan. Ada namanya hutan lindung. Di mana itu? Dan seterusnya untuk menjadi gini, penyerapan udara. Betul apa betul? Semua. Allahu Akbar, kata Allah. Apakah kalian tidak terpikir kok ngurusin yang pecah, yang hancur terus dikumpulin lagi gampang? Kalian otaknya di mana? Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja. Dan aku ciptakan kalian itu berpasang-pasang. Demi untuk apa? Dunia ini bisa langgeng, dunia ini bisa terus. Karena dunia tanpa manusia bisa terus apa tidak? Bisa terus dunia. Secara logika ini biasa. Kalau tanpa manusia hancur apa tidak? Rumah kalau ditinggal sama penghuninya manusia, kira-kira rumah itu jadi apa? Hancur apa tidak? Bahkan bisa terjadi menjadi rumah hantu. Betul apa betul? Penghuninya, coba kalau nggak ada manusianya harus dijaga. Dibersihkan dari sawang, dibersihkan dari ini, gentengnya rusak cepat dibetulin. Ini itu, itulah manusia. Coba taruh hewan di situ, kira-kira bisa jaga? Nggak bisa, hancur. Ini hancur. Bumi lebih lagi. Ada manusia. Manusia kalian lihat ada yang mati. Maka untuk supaya terus bagaimana manusia? Allah ciptakan berpasang-pasang. Berarti pasangan penting apa tidak? Penting. Lelaki senang dengan perempuan diciptakan oleh Allah. Perempuan. Kok pada diem? Senang dengan? Ya Allah di sini Masya Allah. Kalau di tempat lain saya sering dimintain doa. Kadang-kadang belum dapat jodoh.
Kalau di tempat lain tuh sering, laki, tolong doain saya biar dapat cepet jodoh. Kira-kira jodohnya laki apa perempuan kalau orang laki yang minta? Kalau perempuan biasanya ibunya yang minta atau ayahnya. Tapi ada juga perempuan datang juga minta doain. Doain putri saya ini supaya dapat jodoh, dapat lelaki. Berarti pada kepengen apa tidak? Biasanya kalau saya doa, nih tempat lain, kalau di sini orang ahli sorga semuanya doa ya udah cukup. Karena semoga yang belum dapat jodoh, dapat jodohnya cepet. Oh di sini juga amin sih. Amin, dapat jodoh, amin. Bahkan aminnya keras, entah laki entah perempuan. Kenapa? Seneng. Siapa yang menciptakan seneng lelaki kepada perempuan, perempuan seneng kepada lelaki? Siapa yang naro? Ada seneng ini. Kecuali yang mencong. Tahu mencong? Laki seneng, laki. Perempuan seneng, perempuan. Itu garis miring itu ada. Dari zaman dahulu, zaman Nabi Lut sebelumnya Rasulullah ada. Laknat oleh Allah, jangan. Aku ciptakan senang. Demi apa? Untuk kalian. Kalian punya bumi, kalian punya dunia, kalian punya rumah, kalian ingin ada penerus. Kalau perempuan sama perempuan kira-kira penerusnya apa? Bisa apa tidak? Laki sama lelaki bisa meneruskan generasi yang akan datang. Negara akan hancur apa tidak? Hancur karena negara itu membina penerus. Makanya 20% RAPBN itu untuk pendidikan. Siapa yang dididik itu terutamanya? Penerus kita. Penerus kita. Coba. Penerus kita. Untuk nanti meneruskan. Kita udah loyo, udah lemes, susah mikir, susah kerja. Yang penerus kita. Kalau tidak ada penerusnya, laki sama laki, perempuan sama perempuan, penerusnya siapa? Yang susah siapa? Halo? Kita nanti sehat terus. Ini lama aja duduk sedikit, kadang-kadang bangunnya sudah mulai miring-miring. Nah, baru duduk. Baru umur berapa? Ini semuanya harus ada penerus. Maka penerus itu diciptakan oleh Allah apa? Ada rasa cinta lelaki dengan perempuan. Wa khalaqnakum, kalian aku ciptakan azwaja. Azwaj itu apa? Berpasang. Pasang. Maka lelaki senang sama perempuan. Perempuan juga senang sama normal apa abnormal. Yang enggak normal itu lelaki. Ngomongnya aja enggak enak. Tapi ada yang bela yang enggak normal ini. Ada apa tidak keren? Kasih bendera khusus lagi. Benderanya warnanya apa? Pelangi, pelangi. Terus bilang ciptaan Tuhan. Ya pelanginya. Memang ciptaan Tuhan. Dilarang, didik. Jangan sampai lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Kenapa? Hancur kalian. Apalagi dibuat undang-undang diresmikan boleh nikah laki sama laki, perempuan. Otaknya di mana? Karena kamu setuju, negara kamu akan hancur, pupus, tidak ada penerusnya. Allah. Memang tidak ada resiko, tidak ada ini kelihatannya, tapi resikonya besar apa tidak? Besar apa tidak? Nah ini na'udzubillah min dalik. Allah sudah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasang tapi pakai aturan. Sebagai lelaki tanggung jawab sebagai lelaki, sebagai perempuan tanggung jawab. Rasulullah menerangkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sebagai bapak tanggung jawab nafkahnya, ininya macam-macam. Sebagai ibu juga tanggung jawab dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini Allah ciptakan pasang-pasang. Apakah kalian pernah minta? Dan Allah bisa menciptakan tuh di perut dari nutfah, terus kemudian segumpal darah, kemudian dari situ jadi tulang, jadi daging, jadi ini itu sampai jadi makhluk yang paling termulia adalah manusia. Ketika mau keluar, Allah keluarkan dengan cara yang luar biasa. Rahim itu kenceng luar biasa, tapi dibuka oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya janin, keluarlah kamu. Balik kepala di bawah. Tsumma sabila yassara.
kepalanya diputar oleh Allah bayi ketika sudah 9 bulan ataupun mendekati itu, set untuk keluar supaya selamat. Tadinya kakinya di bawah, kepala di atas, diputar oleh Allah ketika mau lahir. Allahu Akbar. Ini ciptaan-ciptaan Allah. Apakah kalian tidak berpikir itu yang menjadikan itu siapa? Apa ibunya muter-muter, bapaknya muterin ibunya? Kalian berpikir. Ini Allah menunjukkan dalil yang ketiga. Yang keempat, wa ja'alna naumakum subata. Ingat, gak usah jauh-jauh. Yang kalian rasakan. Kalian tiap hari cari duit, kerja, panas, keluar sana sini. Dijadikan apa? Ada naum, tidur. Tidur itu sebagai putus hubungan kalian dengan dunia. Untuk apa? Istirahat. Naum itu adalah istirahat. Naum itu suatu keajaiban. Hidup tapi tidak hidup. Mati tapi tidak mati. Makanya bagaikan mati. Doanya Rasulullah kalau mau tidur apa? Ada lupa, panggil anaknya yang masih sekolah. Nah, yang masih kecil itu apalah buatnya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Hidup dan mati, mau tidur ini. Kenapa? Karena tidur ini antara hidup dan mati. Kalau dibilang hidup, kita ngomong sampingnya dia dengar gak? Kita ngambil sesuatu di samping dia, bisa lihat apa tidak? Kayak orang mati, gak bisa apa-apa. Kita minum, kita ajak ngomong, besok kita jalan-jalan ya. Orang lagi tidur kok jalan-jalan. Ya enggak, ya bisa dia. Hatta kalau dia ngomongnya ngigo. Dianya gak paham omongan dia. Namanya ngigo. Jadi kayak orang mati. Tapi dibilang mati, nafasnya jalan. Jadi antara hidup dan mati. Makanya doanya Rasulullah adalah Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya tadi hidup dengan bantuan pertolongan Allah. Dan saya ini seperti mati juga sebentar lagi tidur supaya enak. Sebab kalau paling gak enak tidur itu kalau bisa merasa orang sampingnya. Kira-kira tidurnya walaupun 7, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Tidurnya enak apa tidak? Enggak enak. Karena apa? Tapi tidur sebentar, kalau pules, nggak dengar sebelah-sebelahnya, enak banget. Lebih enak dari 10 jam. Betul apa betul? Itulah diberi kenikmatan oleh Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Kalian supaya apa? Bisa kerja dengan nyaman. Kalau tidur pulas. Betul apa betul? Makanya bisa kalau dalam iklan tuh minumlah Fulas. Untuk bisa nyari fulus katanya. Itu di iklan di TV dicondet, nggak tahu di sini ada iklannya nggak? Ada apa tidak tuh? Kalau kita istilahnya guru, kalau mau tidur nggak usah minum fulas, wala minum ini. Datang ke majelis taklim 5 menit dijamin. Betul apa betul? Terutama kalau Jumat. Apalagi kalau khatibnya enak banget. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kira-kira pengantarnya enak apa tidak kira-kira? Enak apa tidak? Langsung, terutama yang senderan-senderan. Kira-kira lus apa tidak kira-kira? Ini subhanallah, Allah jadikan tidur subat. Untuk apa? Supaya bisa kerja dengan nyaman, cari duit dengan nyaman, bisa ini dengan ini. Subata, putus kotak, tapi tidak mati. Makanya ketika bangun, Rasulullah doanya juga yang sesuai. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ketika bangun Rasulullah itu berdoanya apa? Ya Allah, terima kasih yang mana engkau telah membangkitkan aku dari matiku. Bukan mati beneran, seakan-akan mati. Siapa yang menjadikan itu? Hei orang-orang musyrikin yang mengatakan tidak bisa dibangkitkan. Kamu tiap malam itu seperti mati. Siapa yang bangunkan? Siapa yang ini? Pikir. Ini Allah Jalla Jalaluh. Allah. Ini Quran. Dididik Rasulullah mengajarkan begini. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi Quran datang membawa ilmu apa tidak? Ilmu. Semangat kita.
Bukan hanya dipaksa, percayalah. Tidak, tapi memang wajib dipercaya secara ilmiah semuanya adalah ciptaan siapa? Allah. Makanya kalau kita sudah terima begitu, ya Allah mau ninggalin sesuatu yang kita sudah yakini, berat apa tidak kira-kira? Berat kita, ya Allah jangan sampai tinggalkan, kembalilah kepada Allah. Nah, nanti Allah sudah mengatakan nanti ada kebangkitan. Yauma yasturun nasu ashtatan liyurau amal. Bagaimana kamu berdebat dalam masalah ini? Ada yang percaya, ada setengah nggak percaya, ada yang ini, ada yang ini. Ini sesuatu yang kecil, yang lainnya kalian sudah percaya dan masih banyak lagi dalil-dalil insya Allah yang akan datang, kita akan bahas terusnya. Ada yang mau bertanya silahkan, kalau memang ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, pada para jamaah bertanya silahkan. Oh, ada silahkan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Pak Habib. Ya, marhaba. Yang pertama terkait dengan kegiatan Maulid, di mana kita itu kan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ada beberapa kawan yang berkeyakinan ketika kita membaca salawat dan membaca Maulid itu insya Allah Rasulullah itu hadir. Nah, ini konteksnya hadir itu apakah kita menghadirkan Rasulullah atau memang secara ruh Rasulullah itu hadir di dalam majelis Maulid? Karena memang vibe-nya itu beda gitu getarannya ketika kita membaca Maulid dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat di masjid. Itu rasanya kok Rasulullah itu hadir gitu dalam masjid Maulid itu. Iya, bagus, pertanyaannya bagus, Pak. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, logika. ini menjelang 2024 ya, kan lumayan mulai rame nih, bahkan mungkin rame sekali gitu ya. Mohon nasihatnya bagi kita sebagai umat muslim, bagaimana supaya kita ini memilih pemimpin yang insya Allah juga membatangkan pahala buat kita karena pilihan kita benar gitu menurut syariat yang kita percaya. Karena kita mungkin sudah lama merindukan hadirnya pemimpin yang bisa menjaga dan juga mendampingi negeri ini hingga Allah ridho dan juga rakyatnya juga mencintai pemimpinnya juga mencintai rakyatnya. Sepertinya mungkin juga kita tahu ada beberapa kandidat yang kok sepertinya beliau secara pribadi ini baik sekali, juga bisa diterima oleh semua kalangan bahkan semua agama. Dan bagaimana kiat kita supaya Allah menghadirkan pemimpin ini gitu loh. Sehingga apa yang kita alami di pemilu sebelumnya itu bisa menjadi hikmah bagi kita semua dan juga apa yang kita pilih juga menjadi manfaat buat kita semua. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama kita masalah orang kalau lagi ngadain maulid nih, bagi orang yang suka maulid ya kita bicarakan. Terus ada lagi yang mengatakan katanya Rasulullah hadir khususnya ketika lagi qiyam tuh. Ya enggak, makanya kita hormati, maksudnya lahir ketika baca wahina dan seterusnya. Itu dikatakan bahwa Rasulullah hadir, Rasulullah ini. Dijawab oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam sebuah karyanya dan ceramahnya dan ilmiahnya, mengambil dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah dengan cara logika gampang. Kita percaya enggak bahwa malaikat hadir di majelis kita ini, di majelis ilmu? Percaya enggak? Ada hadisnya enggak? Lihat, pernah lihat kita? Malaikat ada hadir ini sekarang. Sekarang ini di tempat ini nih masalah, mudah-mudahan ya. Ini ada malaikat hadir, percaya enggak? Dari mana percaya? Lihat. Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Ya enggak? Malaikat itu ada yang memang diutus untuk keliling. Ya enggak? Yabhatsuna hilakat dzikir. Mencari tempat-tempat yang membesarkan Allah. Orang lagi kumpul membesarkan Allah. Besarkan Allah bisa dengan kalimat la ilaha illallah, bisa dengan majelis ta'lim, bisa ini semuanya membesarkan Allah. Malaikat berebut. Bahkan tidak cukup begitu kata Rasulullah. Kalau malaikat itu sudah dapat, ngajak teman-temannya, halummu ilahuna. Nah, kita ketika di Arafat yang sudah haji, malaikat pada datang enggak? Datang dipanggil oleh Allah, ya malaikati ishadu. Nah, ada disuruh jadi saksi, orang lagi wukuf di Arafat.
dan banyak lagi percaya. Itu para malaikat. Pemimpinnya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Mulia semuanya. Paling mulia di antara malaikat adalah Jibril. Saya di sini beliau bertanya, malaikat Jibril dengan Rasulullah lebih mulia mana? Mau bukti ketika di Sidratil Muntaha. Ketika tahiyat turun, kalimat perintah tahiyat. Mau masuk Sidratil Muntaha, malaikat Jibril bisa masuk apa tidak? Enggak bisa. Likullin minna lahu maqamun ma'lum, kata malaikat. Kami ada kedudukan sendiri. Engkau ini kekasihnya Allah. Engkau bisa tembus ya Rasulullah. Rasulullah nggak enak itu bareng-bareng, tiba-tiba nggak mau bareng. Kan namanya teman baik kan maunya bareng terus. Kemana aja makan enak bareng, nggak enak bareng. Ketika paling nikmat itu adalah ru'yatullah. Malaikat mengatakan tidak bisa karena dia tidak mampu, karena tidak diberi kemuliaan ini khusus untuk Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah paling mulia, lebih mulia. Ketika malaikat itu bisa menghadiri majelis-majelis yang ada di situ Rasulullah, yang ada di situ membesarkan Allah, kira-kira Nabi Muhammad bisa apa tidak dengan izin Allah hadir? Lebih lagi. Di situ Rasulullah senang bangga dengan izin Allah. Apakah tidak membaca hadis yang Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih? Innallaha yaruddu alayya ruhi, mengembalikan roh saya untuk menjawab orang yang salam. Berarti dikembalikan untuk khusus menjawab. Kira-kira kalau Allah utus mau kemana Rasulullah, bisa apa tidak? Nah itulah di situ. Tapi bentuknya Rasulullah manusia atau tidak, itu tidak. Hadir dengan ruhaniyahnya. Malaikat hadir dengan ruhaniyahnya, bukan hadir terus langsung dengan itu. Kecuali kalau diizinkan untuk menjelma. Bisa aja, jangankan itu. Hewan aja bisa. Jin bisa, subhanallah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya Rasulullah, bukan Rasulullah hadir. Mana kita pengen salaman? Pengen bertanya kepada Rasul, jangan. Tapi kalau Allah izinkan untuk menjelma, bisa apa tidak? Bisa. Ya qadatan tuh. Dalam hadis yang sahih dikatakan apa? Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadatan. Nah, fa inna syaitana lam yatamathal bi. Allah, sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Barang siapa yang mimpi aku, insya Allah suatu saat akan melihat aku yaqadah. Yaqadah itu dengan bentuk yang bisa apa tidak kira-kira? Semuanya itu dengan izin Allah. Kalau sudah dengan izin Allah, bisa apa tidak? Bisa, tapi hadirnya itu ruhaniyah. Jadi Rasulullah bagaimana? Makanya itu bisa masalah. Kita bisa menyambutnya. Makanya dianjurkan sebagian kalau lagi pas membaca tentang kelahiran Rasulullah, namanya mahallul qiyam, berdiri. Sebagai apa? Seakan-akan ruhaniyahnya Rasulullah di situ hadir. Bagaimana bayangkan Allah? Jangankan begitu, maaf. Kadang-kadang kalau kita upacara disuruh kita berdiri, hadirin disuruh berdiri. Untuk apa? Penghormatan kepada apa? Sang saka merah putih akan dikibarkan. Kira-kira yang hadir disuruh apa? Hormat. Hormatnya sambil duduk ngantuk apa berdiri? Ada yang duduk, kalau ada yang duduk kira-kira gimana tuh? Coba, ini untuk bendera. Jangan, ini penghormatan. Kain dihormati, sebagian orang kadang-kadang ada yang berlebihan. Syirik, ini astagfirullahaladzim. Bukan kainnya kita. Karena apa? Lambang negara. Kenapa? Cinta, hormat. Betul apa betul? Kadang-kadang ada yang berlebihan, hormat haram, syirik, astagfirullahaladzim. Kita bukan nyembah, kita menghormati karena rasa cinta kita kepada negara kita, lambang negara kita. Bendera lambang negara kita bukan? Itu merah putih, sang saka merah putih. Siapa? Kayaknya kok pada lembek ini. Ya enggak? Itu luar biasa bendera, hormat sampai ke atas lagi. Ya enggak? Kita berdiri subhanallah, kemudian hormat ini. Bukan kita nyembah, tapi menghargai. Ini Rasulullah.
menghargai. Enggak mau, enggak apa-apa, enggak dosa terus masuk neraka, enggak ada hukumnya. Tapi secara moral bagaimana? Nah ini seakan-akan Rasulullah di situ apakah tidak membaca dalam hadis bahwa Sayyidah siapa yang perempuan tuh ketika lahirnya Rasulullah, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia, fahadarat Sayyidatu Maryam wa Asia di situ untuk apa? Bitaufiqillah, dengan taufik dari Allah menyambut Rasulullah. Apa tidak percaya dengan hadis-hadis itu bahwa Sayyidah Maryam yang sudah meninggal bisa dihadirkan ketika lahirnya Rasulullah? Baca hadis. Sayyidah Asia hadir ketika lahirnya Rasulullah. Itu ketika lahirnya perempuan tapi solehah, perempuan pejuang luar biasa. Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, siapa yang tidak kenal? Bagaimana dengan Rasulullah? Lebih afdal itu Abu Malik itu luar biasa membahas ini. Memang dulunya dikafirkan, bahkan dimurtadkan, hampir dipenggal dulu. Taruhannya nyawa tuh. Waktu itu saya masih lagi kuliah tuh dengar itu. Luar biasa, akhirnya mengarang kitab Mafahim Yajibu Antusahah, pahaman-kepahaman yang wajib diperbaiki. Di antaranya kayak ginian, hati-hati. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Ini urusannya tidak ada masalah seperti sholat. Tetapi jangan mengingkari. Nggak mungkin Rasulullah bisa hadir. Rohaniyah, malaikat aja hadir. Sayyidah Maryam hadir. Sayyidah siapa lagi tadi? Asia, istrinya Fir'aun yang dibunuh oleh Fir'aun gara-gara beriman. Diangkat derajatnya oleh Allah. Menghadiri kelahirannya Rasulullah SAW. Semuanya dengan izin Allah, bisa apa tidak? Bisa. Malaikat tiap saat hadir. Kenapa? Dengan izin dan perintah dari Allah. Nabi Muhammad itu menjawab. Nabi Muhammad itu cinta kepada umatnya. Nah makanya hadir di sini. Tetapi tidak boleh maksa. Itu aja. Jangan kalau kamu tidak percaya kafir. Tidak. Ini bukan masalah akidah. Ini bagi orang yang percaya silahkan. Dan yang tidak percaya jangan menghantam. Enak apa tidak kira-kira? Silahkan. Yang nggak mau duduk di situ, nggak mau berdiri, nggak percaya duduk silahkan, nanti tapi malu sendiri ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi tidak boleh dipaksa. Tapi jangan merendahkan orang yang begitu, karena ini ada dalil-dalil secara logika dan secara fakta. Kalau yang lain perempuan aja bisa, yang sudah meninggal itu ribuan tahun, itu istrinya Fir'aun udah meninggal lama apa tidak? Meninggal lama. Itu Asia bisa baca hadisnya. Ini hadis dari Rasulullah yang mana Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa itu kalau bukan hadis? Hadis Rasulullah SAW. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh kita percaya kepada hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Maryam yaitu ibunya Nabi Isa bisa hadir ketika lahirnya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah hadirnya ini adalah ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya hadir. Itu Abu Malik itu mengarang satu buku khusus masalah ini. Kemudian sama orang-orang yang luar biasa, itu kerasnya luar biasa, dikatakan murtad kafir, maka mau dipenggal saat itu. Allahu Akbar. Ketika itu saya di Mesir, beliau datang ke Mesir, datang ke ulama-ulama. Akhirnya ulama-ulama membelain beliau. Dalam satu kitabnya itu takrid, sampai sekarang itu ada. Dari mufti Mesir, dari ini, ke Maroko, dari ini, ke sini, semuanya. Harus ini masalah. Jangan langsung dikafirkan. Jangan, kalau nggak percaya silakan. Tapi ada dalilnya. Makanya pembelaan yang sangat luar biasa. Ini luar biasa, subhanallah. Yang kedua, masalah 2024. Ini bukan kampanye. Ya enggak? Sekarang kita jangan terlalu keburu-buru. Ojo ke susu. Ya enggak? Tunggu tanggal mainnya. Sekarang capresnya sudah pasti apa belum? 3 ini. Kita kadang-kadang sudah keburu-buru. Jangan-jangan nanti enggak jadi ini. Jangan-jangan cuma 2. Jangan-jangan begini. Karena kita sudah melihat rekayasa macam-macam apa tidak kira-kira? Ya enggak? Tunggu tanggal mainnya dulu. Sekarang kita banyak berdoa dulu dah. Mudah-mudahan pemimpin kita yang soleh.
Kita tidak tahu, subhanallah ini itu tag, ini ditangkap, ini jadikan tersangka, nggak bisa daftar. Yang ini terancam, wah, lebih baik cabut dukungannya satu. Jumlahnya kurang dari 20%, bisa nggak ngarak-ngarak ke sana? Ke KPU. Kayaknya pada bingung nih. Bisa nggak daftar kalau belum 20% kalau menurut aturan? Tidak bisa. Ini bisa nggak di apa namanya lah? Kurang, belok tanpa sen. Bisa apa tidak kira-kira? Bisa. Yang ini begini. Apa tidak dengar kemarin berita tuh? Yang ini sudah komplit, tinggal diumumkan. Kata siapa? Ini ziarah ke sini, langsung ditanyain. Bagaimana menurut Bapak? Tanyalah sama ketumnya. Katanya nanti akan belok ke sini. Hehehe. Kata satunya lagi, ini kayaknya sudah pembukaan ziarahnya ke sini. Ini akan belok ke sini. Ini belok ke sini. Loh. Tinggal 2 minggu. Bisa-bisa ini yang sudah ada sekian jumlahnya itu bubar. Bisa apa tidak kira-kira? Yang katanya paling gemuk itu kemarin dibicarakan. Ini mungkin akan lari ke sini. Ini lari ke sini. Ini bisa daftar enggak kalau 20% kurang? Tidak bisa. Cuma satu partai aja yang bisa daftar. Kalau menurut daftar. Itu pun bisa terjadi yang tidak diinginkan, bisa apa tidak? Bisa. Jadi 2024 gimana? Kita minta sama Allah. Ini saran saya. Minta mudah-mudahan Allah pilihkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang amanat, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang tidak membawa PHP, pemimpin yang tidak bohong, pemimpin yang macam-macam yang kebaikan untuk bangsa. Karena kalau kita sudah mengelompok, belum tentu, daftar aja belum tentu. Betul apa betul? Kita udah melihat ini gini, ini begini. Ini terus dijadikan tersangka apa bukan ya? Sebagian mengatakan tersangka, kata KPK belum tersangka. Menterinya mengatakan saya sudah dapat laporan, katanya dia sudah tersangka. Tersangka aja bingung kita. Betul apa betul? Sampai kita kemarin lihat 2 malam yang lalu seorang ahli partai ditanya, itu kok satu mengatakan menterinya mengatakan sudah tersangka. KPK tadi sore mengatakan belum ada tersangka ditunjukkan. Sampai mengatakan berarti di sini ada kebohongan. Maka harus diproses kebohongan. Hampir menteri besar diproses ini kalau dia tidak benar. Ada apa tidak? Jangan saya sendirian. Saya nonton TV soalnya ini, bukan dari medsos. Kalau medsos mungkin dibilang hoax. Itu omongan dari lisannya dia. Ini dari ini itu. Ini kalau diproses ini nunggu hari Senin aja karena kejadiannya Jumat sore. Paham apa tidak? Ini luar biasa. Ini kalau diproses, hancur. Kebohongan, bisa 10 tahun atau 4 tahun atau berapa tuh. Itu, menebarkan kebohongan. Apalagi, ini bisa hancur semuanya apa tidak? Hancur. Jadi kita gimana nih? Mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Ya Allah, luruskan kami ketika kami diizinkan untuk memilih. Mudah-mudahan bisa memilih yang bertanggung jawab, yang baik, dan yang baik untuk bangsa ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah pilihkan, kabulkan. Karena Allah itu bisa segala-galanya. Dulu bangsa Indonesia berjuang 350 tahun itu ingin memerdekakan. Tapi belum merdeka. Sudah sampai kompromi. Itu BPUPKI itu kompromi bukan? Kompromi itu dibuat. Badan persiapan. Berarti persiapan. Kompromi dengan Jepang. Jepang bilang oke, dengan syarat gini. Aku lagi perang sama sekutu. Amerika dan antek-anteknya. Dia dengan Jepang, Indonesia dengan syarat belain Jepang, aku akan kasih merdeka. Ada apa tidak tuh? Tapi Allah tidak menginginkan, berkat doa-doa aja. Maka sebelumnya rapat tanggal 18, tanggal 17 dimerdekakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka mereka mengatakan apa? Atas berkat rahmat Allah. Ini founding father kita jujur-jujur, kepengennya sekarang penerusnya ini seperti founding father, jujur. Ini founding father. Atas berkat rahmat Allah. Tidak cukup begitu. Yang maha kuasa. Memilih kalimat yang maha kuasa. Kenapa memilih kalimat yang maha kuasa? Kan Pancasila yang maha esa. Sengaja
karena nanti setelah saya meninggal, karena founding father ini, bagaikan istilahnya ini, kalau saya tafsirkan itu, kalau saya meninggal, kalian akan berkuasa nanti. Yang penguasa-penguasa ini jangan merasa paling berkuasa. Kita ini dulu berkuasa, BPUPKI berkuasa sebagai untuk yang menyiapkan kemerdekaan. Tapi kami tidak berkuasa, kekuasaan Allah lebih dulu, lebih dicepat-cepatkan. Ini mereka merasakan ini. Kami ini adalah yang diberi berkuasa karena BPUPKI badan yang sudah diberi kuasa. Betul apa betul? Betul apa tidak? Ini sejarah kita. Malah lupa semuanya nih. BPUPKI badan persiapan dipimpin oleh Bung Karno tuh, diberi kuasa. Udah ya sama Jepang. Makanya Bung Karno ketika disuruh merdekakan dia nggak mau karena dia ada amanat. Tetapi amanat ini takut nanti di bawah kekuasaan Jepang. Allah tidak menghendaki itu. Dipercepat sebelumnya rapat. Subhanallah. Dipercepat tanggal 17. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya tanpa sen ini beloknya. Dulu rencananya kan mau rapat dulu tanggal 18 sama Jepang. Tapi Allah cepatkan, makanya mereka tercengang. Siapa yang buat ini? Tidak ada lain kecuali siapa? Allah. Makanya mereka tulis atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ternyata kami diberi kekuasaan, tidak mampu, tidak bisa. Yang bisa hanya kekuasaan Allah. Dengan cara Allah. Tidak diusir Jepang dari sini, tetapi di Jepangnya dibom. Nagasaki dan Hiroshima. Yang ngebom siapa? Orang muslimin, orang Arab, persatuan Islam. Tidak, orang Amerika yang ngebom. Buat bom atom pertama kali dibom di mana tuh? Pertama kali di dunia bom atom di mana diletakkan? Hiroshima tuh. Sebelumnya percobaan-percobaan aja. Kenyataannya adalah di negara mana? Jepang itu. Demi untuk efeknya yang merdeka mana? Indonesia. Siapa yang gerakan itu? Jadi kita tenang aja. Mereka begini, tenang aja. Kita doa aja. Mudah-mudahan Allah berjuang. Kalau kita di tempatnya, orang DPR, orangnya itu berjuang karena dikasih. Tapi kalau kita jangan terjebak. Kita ada Allah. Orang tua kita, ulama-ulama kita ngasih doa lagi gampang. Sambil sholawatan. Gampang. Allahumma salli dina Muhammad wa ashghilit limin bidzalimin. Ada apa tidak tuh? Dan ini dikumandangkan oleh golongan yang terbesar ketika ulang tahun 1 abad di Sidoarjo. Putar ulang tuh. Putar ulang. Berapa bulan yang lalu? Betul apa betul? Ketika muktamar di Sidoarjo di di lapangan bola tuh? Gor Sidoarjo. Itu ketika mau ditutup, presiden hadir dan yang lain-lain petinggi hadir bersolawat dengan solawat ini. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Presiden ikut solawat karena kan disorot tuh di TV. Kembali lagi saya sumbernya TV. Percaya nggak sih sama TV? Kayaknya pada nggak percaya sama TV. Berita siaran langsung, percaya nggak? Jangan-jangan pada nggak percaya Indonesia menang kemarin berapa 9 gol. Waktu sama siapa tuh 9 gol? Pada lupa. Yang kalah pada tahu kemarin kalah pulang nggak bawa medali. Itu TV bukan? Percaya nggak? Percaya siaran langsung. Golnya gol langsung. Pernah ada apa tidak yang 9 gol tuh? Ya Allah, ya Rabbi. Bawa medali emas. Ada apa tidak di Indonesia? Enggak mah. Itu subhanallah kita lihat. Oh gol, menang. Ini, itu bisa. Kalah juga kita percaya. Karena siaran langsung. Ketika di Gor Sidoarjo itu siaran langsung. Bagi mau nggak percaya gimana? Mau langsung. Masa direkayasa? Kalau direkayasa iya. Ya mungkin kalau rekaman kata Otto kemarin, ingat ya Otto ngomong tuh, katanya garuk-garuk tuh si Jessica, ya enggak, pada nggak lihat lagi, bola nggak lihat, sholawatan nggak lihat,
Oto kemarin ditanya sama Kari Ilyas tuh siaran langsung. Tadi malam siaran ulangnya. 2 hari 3 hari mengatakan itu katanya Jessica garuk-garuk karena gatel, karena ketetesan nida. Ada apa tidak tuh garuk-garuk? Oto kemarin jawab, itu palsu katanya. Kenapa? Itu rekaman CCTV-nya, bukan yang aslinya. Itu dibolak-balik katanya. Dia sebetulnya lagi bangun. Makanya lihat, jangan saya yang cerita. Nah ini, dia bangun karena pakai celana, maka dia betulin. Kata Oto nih, bangunin jadi narik celananya sekali. Tapi diputer-puter, diulang-ulang kayak garuk. Paham nggak? Itu garuk-garuk, terus ditafsirkan. Itu garuk-garuk gatel tuh, karena kena sianida. Berarti dia tuh. Rame kemarin. Dibantah lagi besoknya oleh Edi, bapaknya si Mirna. Ada ya? Alhamdulillah, berarti saya nggak bohong nih. Ada yang lihat. Jangan-jangan si Mirna, mungkin jangan-jangan bapaknya si Edi ini mungkin malam ini ditayang ulang, karena Oto tadi malam ditayang ulang. Itu satu-satu tuh ditanya sama kalian live 1 jam 1,5 jam lebih, bongkar-bongkaran. Bagaimana dulu ini itu. Terus dijawab lagi soal Edi ini itu. Saya ngasih uang 3 juta begini. Saya ini. Ada video yang saya tidak tunjukkan. Itu ada tuh, subhanallah. Tunjuk, nih kamera, tunjukkan. Ini tangannya si Jessica lagi naruh di mana? Di gelasnya, katanya racunnya. Tapi nggak tahu tangan siapa, tangan aja. Itu belum pernah, karena saya tidak mau kalau dihukum mati katanya. Kalau dihukum mati enak aja katanya bapaknya. Saya kepengennya dia disiksa di penjara. Waduh, sampai begitunya, luar biasa. Itu di Indonesia, dibongkar semuanya yang dulu itu tontonan paling luar biasa. Betul. Waktu pengadilan itu sampai dulu sebelum kejadian Ahok tuh, Ahok bilang, "Silakan di di pengadilan seperti kayak pengadilannya Ingat apa tidak? Wah, tuh luar biasa." Sekarang luar biasa, kita nggak tahu yang benar mana ini. Kita tunggu aja endingnya. Nah, ini siapa yang bongkar ini semuanya? Allah. Kononnya orang barat tuh. Yang buat Netflix apa terus Singapura. Apa Oh, ibu-ibu lebih hebat, bapak-bapak. Kemana Pak? Ini penting. Negara kita dimainin itu di situ. Allah. Ngurusin pemilu. Ini nih yang sudah jalan kita semuanya. Allah, kalau memang benar ya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Bisa menjadikan berubah semuanya ini. Kelihatannya sedikit kejadiannya. Itu diulang lagi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini selamat negara kita. Tapi pertanyaannya bagus supaya kita menunjukkan kita itu prihatin. Ke depan bangsa ini lebih baik. Kita berdoa kepada Allah. Tunggu dulu. Kita tunggu pendaftaran aja belum. Betul. Dalam 2 minggu ini bisa belok kanan, belok kiri, maju mundur. Bisa apa tidak kira-kira? Pelukan bisa jadi tusukan. Bisa apa tidak kira-kira? Bisa apa enggak? Kayaknya pada enggak percaya. Udah terjadi apa belum? Udah ini, ya Allah, mudah-mudahan negara kita diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau saya ditanya tadi kembali lagi bagaimana menyikapi 2024, perbanyaklah doa. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia dipilihkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanat, pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin bukan hanya sekedar cerdas, pemimpin bukan hanya sekedar punya nyali, pemimpin bukan hanya sekedar berani, cerdas, jujur, amanat, dan insya Allah pemimpin yang betul-betul diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah wujudkan untuk bangsa Indonesia ini, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi pertanyaannya mantep-mantep ini. Enggak apa-apa. Kita untuk ke depan kita tambah dekat sama Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kira-kira begitu saja ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat
dalam majlis yang mulia ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau ijabah ya Allah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia beri ketenangan ya Allah. Bangsanya tenang, negaranya aman ya Allah. Rizkinya mudah dan barokah ya Allah. Ya Allah, generasi muda kami ya Allah, mudah-mudahan bisa kami bimbing kepada yang baik ya Allah. Jangan sampai kami ribut sendiri, generasinya berjalan sendiri ya Allah. Yang bimbing adalah orang luar ya Allah. Menghancurkan negara kami ya Allah. Ya Rabb, berilah keimanan ini ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami, bisa membahagiakan founding father kami ya Allah. Para pejuang kami ya Allah, yang telah rela dengan nyawanya, rela dengan hartanya, rela dengan pengorbanannya ya Allah. Meninggalkan Indonesia merdeka ya Allah. Untuk kami nyaman hidup bisa nikmat ya Allah. Berkat perjuangan mereka ya Allah. Jangan sampai kami jadi pengkhianat mereka ya Allah. Atau menyedihkan mereka ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa berjuang untuk membahagiakan mereka yang sudah wafat ya Allah. Agar kami bisa berbuat baik. Mudah-mudahan kebaikan ini mengalir pahalanya untuk para pahlawan-pahlawan pejuang kami ya Allah. Ya Rabb, pejuang kemerdekaan kami ya Allah. Mereka telah berjuang ya Allah semati-matian demi untuk meninggalkan untuk anak cucunya ya Allah, termasuk kami ya Allah. Agar kami bisa sekolah dengan nyaman, bisa bekerja dengan nyaman, bisa berpolitik dengan nyaman, bisa mengaji dengan nyaman, bisa berbuat baik ya Allah dengan aman dan tenang ya Allah. Atas berkat perjuangan mereka ya Allah, jangan sampai kami mengkhianati mereka ya Allah. Agar kami bisa bertakwa, beriman kepadamu ya Allah, dan berterima kasih bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Rabb, kalau ada pemimpin kami yang kurang benar ya Allah, berilah hidayah, petunjuk kepada mereka ya Allah, agar mereka kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, kalau pemilihan umum ini terjadi ya Allah, pilihkanlah pemimpin yang terbaik ya Allah. Pemimpin yang amanat ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang cerdas ya Allah, pemimpin yang berani ya Allah, pemimpin yang punya nyali ya Allah, pemimpin yang tidak bohong ya Allah, pemimpin yang tidak memberikan PHP ya Allah, pemimpin yang luar biasa ya Allah. Itu harapan kami ya Allah. Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha berkuasa ya Allah. Bisa meletakkan siapapun ya Allah dan menggantikan siapapun ya Allah. Kami yakin itu ya Allah. Mudah-mudahan Kau ijabah doa-doa kami ya Allah. Tinggal beberapa hari lagi ya Allah, pendaftaran akan dibuka ya Allah. Dan tinggal beberapa bulan lagi ya Allah. Ya Rabb, tinggal beberapa bulan lagi ya Allah. Tidak sampai 200 hari lagi ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau pilihkan ya Allah. Kalau memang ini jalan dengan lancar ya Allah, mudah-mudahan dipilihkan pemimpin dengan mudah lancar membawa kedamaian bangsa Indonesia ya Allah. Persatuan bangsa Indonesia ya Allah. Keberkahan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Kesejahteraan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Untuk seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Bisa mewujudkan cita-cita Pancasila ya Allah, yang berketuhanan yang Maha Esa ya Allah, yang berkeadilan dengan adab ya Allah, yang mempersatukan bangsa ya Allah, persatuan bangsa ya Allah, dan selalu bermusyawarat tidak arogan ya Allah, dengan akal yang sehat, bijak ya Allah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau pilihkan ya Allah, dan giring kami untuk memilihnya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata kurang pas atau jawaban yang kurang tepat. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada penanya dan kita semua yang mendengar dan yang memberikan ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسغني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نحبك في الله يا رسول الله في الدنيا